Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa tabahu lahu ila yaumil liqa. Amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, yang tentu saja tidak mungkin kita ukur dan tidak mungkin kita hitung, dan juga tentu saja kita harapkan Allah akan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan untuk itu mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena memang hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit saja di antara hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur atau banyak bersyukur. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada manusia yang paling agung, makhluk Allah yang paling mulia, junjungan kita semua, teladan kita, penunjuk jalan hidup kita, orang yang paling banyak berjasa kepada kita dan kepada semua manusia, orang yang sangat-sangat mencintai kita sebelum kita mengenalnya, apalagi kita sanggup mencintainya. Beliau adalah junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang setia. Mudah-mudahan kita yang benar termasuk yang benar-benar dicintai Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah berkata kepada nabinya, Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta kalian kepada Allah itu dengan menjadi pengikutku. Maksudnya menjadi pengikut Rasulullah SAW. Sehingga menjadi pengikut Rasulullah adalah bukti yang nyata bahwa kita cinta kepada Allah. Dan cinta ini tidak akan menjadi cinta sepihak. Cek. Tes. Cinta ini tidak akan menjadi cinta sepihak. Karena Allah mengatakan setelahnya, yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika memang atau jika benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka dengan begitu Allah akan mencintai kalian. Betapa indahnya ketika kita cinta kepada Allah dan kemudian Allah membalas dengan cinta kepada kita. Dan itu artinya kita harus benar-benar tulus menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syarat yang mutlak. Apabila kita memang mencintai Allah dan ingin dicintai Allah. Dan siapa yang tidak ingin berbalas cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua makhluknya ingin mencintai dan dicintai. Memang cinta itu mudah diklaim. Orang mudah mengaku cinta. Ibu juga mudah kan biasa mengaku cinta kan?
Tes, cek. Suka mengumbar itu kan? Aku cinta padamu. Dulu, sekarang enggak. Waduh. Masalah dong kalau sekarang enggak. Oh gitu. Iya, kok malu? Allahu Akbar. Wah, ini dia. Enggak tahu kalau Rasulullah itu suka mengatakan itu, walaupun sudah tua. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah usianya sudah 53 tahun. Enggak, ketika hijrah ke Madinah 53, wafat 63. Artinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu di Madinah di atas usia 55 tahun lah, lebih kurang ke atas. Ya ibu-ibu juga lebih kurang kan? Setua itu kan? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya berkumpul, jadi tidak sedang berduaan, bertiga atau lain sebagainya, enggak. Banyak orang. Dan tentu Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah Nabi, Rasul, pemimpin, dan seterusnya. Artinya posisinya bukan orang biasa. Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Dalam pertemuan itu tiba-tiba ada sahabat yang interupsi bahasa kita, menyela. Dan pertanyaannya aneh. Ya kadang-kadang kayak ibu juga lah, pertanyaan di luar topik. Jadi tiba-tiba menyela begini, ya Rasulullah, di antara semua orang ini, siapa yang paling kau cintai? Oh, coba bayangkan. Tiba-tiba begitu pertanyaannya. Di antara semua orang ini, siapa yang paling kau cintai? Itu di depan khalayak, di depan orang ramai. Rasulullah SAW menjawab dengan spontan dan tidak mikir. Aisyah, istrinya. Jadi jangan malu dong mengatakan cinta. Suami kepada istri, istri kepada suami. Merasa udah tua. Emang kalau tua nggak pantas. Perasaan itu kan nggak mengenal tua. Perasaan itu kan selalu remaja, Bu. Ibu kalau melihat suami kan terbayangnya 20 tahun, 30 tahun yang lalu aja kan. Nah, gitu. Itu membuat indah. Itu nikmat. Manusia punya kenangan itu nikmat. Kalau nggak punya kenangan repot, nggak enak ya. Jadi Rasulullah itu menyampaikan cinta itu terbuka di depan banyak orang, tidak malu-malu. Nah, katanya mau jadi pengikut Rasulullah. Nah itu Rasulullah begitu, gitu ya. Jadi cinta itu memang mudah diklaim. Tapi inti dari cinta tentu, walaupun itu tidak salah, menyatakan cinta itu tidak salah. Itu bagian dari cara kita berkomunikasi, cara kita bergaul, cara kita untuk membangun kehangatan, kan begitu. Tiba-tiba ibu dibisikin, nggak ada apa-apa. Dikira bisikin apa? Bu, ayah cinta sama ibu. Kan asik aja kan? Emang nggak asik kalau tiba-tiba gitu? Hah? Ya nggak apa-apa, kenapa? Jadi nggak masalah mengungkapkan cinta itu. Mengaku cinta itu nggak masalah, bagus. Tetapi tentu itu akan menjadi indah kalau ada bukti, kan itu. Kalau itu hanya gombal belaka, buktinya sehari-hari enggak, kan jadi nggak enak. Tapi kalau memang sehari-hari terbukti begitu, artinya dari tindakan, perbuatan, sikap, cara bergaul, gitu ya. Sehari begitu, tanpa diungkapkan sudah terbaca bahwa dia sangat cinta padaku, kan gitu. Sekali-kali diungkapkan, kan indah jadinya. Perlu bukti. Maka disinilah ketika kita mengaku cinta kepada Allah. Saya yakin tidak ada hamba yang beriman, manusia yang beriman yang tidak mengaku cinta kepada Allah. Pasti semuanya mengaku cinta kepada Allah. Maka Allah mengatakan, kalau engkau, wahai hamba-hambaku, ingin membuktikan atau ingin kalau engkau benar cinta kepadaku, maka buktikan cinta itu.
Dan membuktikan cinta kepada Allah itu dengan cara yang Allah tunjukkan agar memang terlihat dan mudah. Ikutilah Rasulullah SAW. Jadilah pengikut setia Rasulullah SAW. Kalau kamu setia kepada Rasulullah, itu artinya engkau telah membuktikan cintamu kepada Allah. Ini yang indah. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari dan kemudian kita selalu mengaitkan bahwa yang saya lakukan itu pertama dalam rangka saya mengikuti Rasulullah, saya selalu berusaha bahwa apapun tindakan, apapun kegiatan, apapun dan sebagainya itu tidak keluar dari batas-batas yang digariskan oleh Rasulullah. Maka dengan begitu kita sedang membuktikan cinta kita kepada Allah. Kan jadi indah kalau terbukti cinta itu. Jadi ini sini, kita mencintai Allah itu pasti. Bahwa kita punya perasaan itu, bahwa kita mengungkapkan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala minta bukti, dan buktinya jadilah pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu berarti cinta kalian benar. Kalau begitu cinta kalian beralasan. Cinta kalian terbukti. Kalau cinta kita saja sudah terbukti, itu betapa indahnya. Kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah. Tapi Allah itu maha pembalas dengan sangat luar biasa. Ketika hambanya membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintai hamba, apa sih yang tidak akan didapat seorang hamba? Dalam satu riwayat disebutkan, digambarkan bagaimana Allah mencintai seorang hamba. Ada seorang yang menempuh perjalanan. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk turun dan katakanlah menemui orang tersebut dan bertanya, mengapa dia melakukan perjalanan jauh? Maka malaikat pun turun. Kemudian malaikat bertanya, mau kemana fulan? Mau ke negeri A atau B, atau ke kampung A atau B? Bukan kampung ini maksudnya negeri lah, karena perjalanan jauh. Artinya membutuhkan tenaga, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan biaya, membutuhkan segalanya lah. Ditanya malaikat, ada kepentingan apa di sana? Bisniskah? Apakah? Dan seterusnya. Tidak ada. Artinya apa keuntungan materi yang kau dapat dari perjalananmu ini? Enggak ada. Kenapa? Lantas kenapa? Aku punya saudara di sana. Aku ingin menjenguknya. Aku ingin tahu keadaannya. Aku ingin merasakan kehangatan dekat dengannya. Karena dekat dengannya, aku ingin dan hanya ingin berjumpa dengan saudaranya, ingin tahu keadaannya, gitu. Tidak ada kepentingan apapun, tidak ingin menagih utang, tidak ingin dikasih hadiah, dan tidak ada sama sekali. Oh begitu. Nah, sehingga otomatis orang itu betul-betul sampai pada tahap apa? Dia bahkan berkorban untuk bisa melihat saudaranya. Bahkan mungkin dia siapkan, kalau dia perlu bantuan, aku akan bantu. Nyari begini kan susah silaturahim. Sengaja mendatangi seorang saudara kita, keluarga kita, gitu. Bukan untuk sekedar ketemuan salaman saja, bukan. Ingin tahu keadaan dia, ingin memperhatikan, memberikan perhatian, ingin memberi. Bahkan kalau punya uang, dia akan kasih kalau dia butuh. Apa gara-gara itu? Maka Allah kemudian mengatakan dari atas langit sana, Jibril kemarilah, dipanggil. Engkau lihat hamba itu? Iya ya Allah. Inni uhibbu fulanan. Aku mencintai si fulan itu. Fa ahibba,
maka aku meminta kamu Jibril untuk juga mencintainya. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian apa dilakukan? Jibril kemudian mengumumkan di langit kepada seluruh penghuni langit, wahai seluruh penghuni langit, innallaha ahabba fulanan fahibbu. Wahai seluruh penghuni langit, lihat itu si fulan di bumi, Allah telah mencintai si fulan, maka kalian pun harus mencintai si fulan. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit pun mencintainya. Barangkali orang ini, Bu, yang tadi ditunjuk oleh Allah dan dicinta oleh Allah, itu di bumi mungkin tidak dikenal. Tidak ada wartawan yang mau wawancarainya. Tidak ada televisi yang mau menayangkan obrolannya. Barangkali juga tetangganya pun tidak tahu kalau dia melakukan itu semata-mata karena dia ingin menjumpai saudaranya dan seterusnya. Barangkali dia tidak dianggap oleh sekitarnya, si fulan ini siapa. Dia barangkali tidak dikenal oleh penghuni bumi, tapi dia sangat-sangat masyhur dan terkenal di antara penghuni langit. Ini salah satu contoh. Jadi bolehlah, kalau kita tidak terkenal di dunia itu jangan berkecil hati, biasa saja. Untuk terkenal di bumi ini capek. Ibu nanti make upnya juga lebih mahal dari yang sekarang. Loh iya, untuk terkenal. Coba tanya tuh yang suka terkenal di TV, gitu kan? Bagaimana dia merawat urusan itu, penampilan? Nggak bisa belanja ke Tanah Abang. Susah lah. Jadi kalau ibu tidak terkenal jangan berkecil hati. Kenapa? Nggak dikenal oleh penduduk bumi, biarlah. Asal seluruh penghuni langit mengenal kita. Dan itu artinya apa? Kalau Allah sudah membalas cinta kita kepadanya, Allah mencintai kita. Innallaha ahabba fulanan, itulah yang diumumkan Jibril. Ketahuilah para penghuni langit, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan. Fa'ahibbu, maka cintailah dia. Dan kalau seorang hamba sudah dicintai oleh seluruh penghuni langit, nggak kebayang seperti apa. Seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai Nabi dan tentu mencintai Nabi, Sa'ad bin Mu'adz. Dia hidup tidak lama, gugur di usia 37 atau 38 tahun saja. Tapi pembelaannya kepada Rasulullah dengan sepenuh jiwa dan raganya. Dialah wakil Madinah. Selalu diminta oleh Rasulullah SAW, kalau ada apa-apa terkait dengan Madinah, maka dialah wakilnya. Pembelaannya kepada Rasulullah sangat panjang. Mungkin suatu ketika kita ceritakan seperti apa nih orang ini. Tapi yang jelas, ketika dia terkena panah di perang Ahzab di usia 37 atau 38 tahun, darahnya tidak pernah berhenti mengalir sehingga kemudian dirawat, dan ketika dirawat pun tidak dirawat di rumahnya. Rasulullah ingin dia dirawat di belakang masjid atau di bagian belakang masjid sehingga Rasulullah setiap hari bisa memperhatikan keadaannya. Tapi akhirnya nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal. Ketika diurusi jenazahnya, ketika kemudian semua orang sudah menyelesaikan, katakanlah persiapan pemakamannya, para sahabat mengangkat jenazahnya dalam keranda dan semuanya kaget yang mengangkat itu. Karena meski orang ini, sahabat ini yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, tubuhnya tinggi, besar, yang tentu sewajarnya berat, itu terasa sangat-sangat ringan. Kaget. Bagaimana seringan ini? Gitu. Orang-orang munafik selalu, namanya orang punya penyakit dalam hati, melihat itu langsung mengata-ngatai, dasar si fulan gini. Namanya orang munafik, nyinyir aja dan bawaannya nyinyir. Rasulullah ketika mendengar itu berbalik, tentu marah kepada orang munafik. Dan Rasulullah mengumumkan, kalian tahu mengapa tubuhnya begitu ringan? Ketika kalian mengangkat kerandanya,
malaikat sejak tadi menunggu dan berebut mengangkat kerandanya bersama kalian. Coba penghuni langit turun untuk mengangkat jenazahnya, supaya semakin cepat dibawa ke kuburannya. Karena orang-orang soleh itu ketika meninggal itu sebenarnya berteriak, dalam arti berkata-kata jenazahnya itu, dan semuanya mendengar kecuali manusia, kata Rasulullah SAW. Intinya apa? Percepat aku, karena dia ingin cepat ke kuburan dan ingin cepat ruhnya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang-orang yang bejat, rusak, juga berteriak-teriak, tetapi kemudian wailakum, celaka kalian, mau dibawa kemana jasadku ini? Semuanya dia teriak menjerit, semuanya mendengar kecuali manusia. Bahaya kalau manusia mendengar. Jadi kata Rasulullah, sejak kalian tadi mengangkat keranda Sa'ad bin Mu'adz, malaikat berebut mengangkatnya bersama kalian. Dan jangankan itu, artinya penghuni langit sampai datang turun untuk menyongsong. Dan jangankan itu, Allah memberi tanda kepada seluruh penghuni langit. Dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz itu apa? Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah berguncang karena kematian Sa'ad. Siap menyongsong arwahnya. Coba bayangkan, seluruh penghuni langit dikasih tahu oleh Allah bahwa ada seorang hamba yang begitu luar biasa yang meninggal hari itu dan akan segera naik ke langit. Coba lihat ini, betapa indahnya dicintai Allah. Dan untuk dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus membuktikan itu atau dimulai dengan cara membuktikan cinta kita kepada Allah, dan itu dengan cara menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia. Maka mendapatkan gambaran tentang bagaimana menjadi pengikut Rasulullah yang setia itu penting bagi kita. Karena dengan begitulah kita tahu, tentu tidak seluruhnya, sebagian bukti yang telah ditunjukkan oleh Allah melalui para sahabat Nabi terutama, yang jelas-jelas menjadi generasi pertama pengikut Rasulullah, dan bahkan jelas-jelas berkali-kali mereka secara langsung atau tidak langsung dijamin masuk surga oleh Allah atau oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situ kita tahu beginilah caranya atau buktinya seorang pengikut Rasulullah SAW yang setia. Ketika tadi saya katakan kita mudah untuk mengklaim cinta kepada Allah, begitu juga kita mudah mengklaim cinta kepada Rasulullah SAW. Dan memang seharusnya begitu. Seorang mukmin harus mengaku cinta kepada Rasulullah. Tetapi tentu saja bukan pengakuan kosong, harus ada bukti. Dan tentu saja bukti yang paling tepat adalah ketika kita betul-betul bisa menjadi pengikut Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, karena tentu apa yang dicintai oleh Allah itu akan dicintai oleh Rasulnya. Maka sekali lagi Bu, disinilah pentingnya ibu-ibu sekalian membaca sebanyak-banyaknya riwayat hidup selain Rasulullah, tentunya adalah riwayat hidup para sahabat Nabi. Penting sekali, karena mereka itulah yang telah membuktikan diri sebagai pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Dan sudah jelas, sudah pasti Allah meridhai mereka. Artinya bahwa apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka lakukan itu benar-benar mendapat penilaian A+ lah bahasa kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulullah SAW. Allah menyatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah meridhai orang-orang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Sahabat yang berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah itu jumlahnya 1.400 atau 1.500. Kurang contoh segitu. 1.500 orang kurang contohnya. Nah, banyak. Dan enggak hanya 1.500 itu, lebih dari itu. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar.
walladzina tabauhum bi ihsan, dan generasi setelah dari orang-orang yang mengikutinya dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah meridhai mereka. Jadi kita ini punya modal yang luar biasa. Ini anugerah, ini nikmat untuk umat ini. Tidak ada umat, tidak ada bangsa di dunia yang diberikan oleh Allah kelebihan ini. Bangsa Eropa ketika ingin menjadi orang benar, orang hebat, mau mengikuti contoh siapa? Sehebat-hebatnya contoh yang mereka angkat, masalahnya banyak. Ilmuwan-ilmuwan Yunani, para filosof-filosof itu oke, otaknya, pikirannya maju. Tapi apakah tahu bahwa para filosof-filosof barat itu ketika mereka beraktivitas secara intelektual dan itu menguras energi intelektual mereka, istirahatnya bagaimana? Rileksnya bagaimana? Ada semacam pelacuran kelas elit di Yunani untuk para filosof ini. Beda dengan ulama-ulama kita, para pengikut Nabi itu, ketika mereka setelah selesai berfikir, berijtihad, dan itu menguras energi mereka luar biasa, mereka mengambil air wudhu dan berdiri sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang malam. Beda. Ketika pasukan Muslim berhadapan-hadapan dengan pasukan Romawi atau Persia, berkali-kali pasukan Persia atau Romawi itu mengirim mata-mata menyusup, ingin tahu pasukan yang menyerang kita itu seperti apa sih. Di siang hari mereka begitu luar biasa, tangguh, gagah, tegar gitu kan, seperti singa. Di malam hari bukan minum-minuman, bahasa kita bukan dihibur oleh musik dan biduan-biduan yang zaman itu juga sudah ada, tapi di setiap kemah ada lampu-lampu kecil yang menyala dan setiap orang berdiri ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laporan intelijen itu mengatakan kepada komandan mereka, Romawi atau Persia, kita tidak akan pernah menang melawan mereka. Apa yang kita harapkan dari orang-orang yang siang-siang seperti singa, malam-malam seperti pendeta? Itu bahasa mereka. Apa mereka? Ini dia. Dan kalau itu terjadi setelah generasi sahabat, nah sahabat ini nomor satunya, generasi ini. Nah disinilah pentingnya kita menggali. Silahkan, mau yang laki-laki, mau yang perempuan. Ada ratusan, kalau tidak ribuan, ada ratusan yang perjalanan hidup mereka, data-data mereka cukup banyak dan enak dibaca sebagai cerita. Saya pernah menerjemahkan buku tentang profil sahabat-sahabat wanita. 35 Sirah Sahabiyah judulnya. Itu aja 35 itu di 2 jilid. Jadi sekitar ya kalau enggak 900 1000 halaman lah. Silahkan baca tuh, lumayan. Ibu tinggal baca, saya nerjemahin, Bu. "35 Sirah Sahabiyah". Penerbitnya I'tisam, Al-I'tisam, Rawamangun, Cahaya Umat, I'tisam. I'tisam. Sahabiyah. Sahabiyah itu berarti sahabat wanita. Kan kalau laki-laki sahabi. Ibu tinggal baca doang. Saya nerjemahin Bu lama. 2 jilid. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Saya mau harus baca itu satu persatu. Itu kan kalau nerjemahin kan. Lah ibu mah kan tinggal baca sambil santai. Mau tidur pun bisa baca, baring bisa baca, gitu. Lebih masak juga lagi baca, bisa. Saya mau nerjemahin nggak bisa, harus serius. Ini contoh saja, maksudnya 35 saja sampai hampir 1000 halaman kan? Artinya sangat banyak. Kalau ibu ingin tahu yang berjilid-jilid itu jumlahnya banyak sekali. Sahabat itu. Para ulama, Ibnu Hajar, Al-Zahabi, Ibnu Abdul Bar dan lain sebagainya itu menulis tentang sahabat-sahabat Nabi itu. Itu jumlahnya bisa lebih dari 30 jilid itu Bu kalau jumlah kumpulkan itu. Jadi udahlah, kalau memang ibarat kata ada bahan bacaannya banyak Bu.
Itu puluhan jilid aja kan nggak tahu bacanya kapan selesainya. Makanya saya kasih yang mudah aja. 2 jilid doang. Gitu ya. Bacalah, ambil. Mana di antara profil sahabat-sahabat itu, laki-laki atau perempuan, yang menarik bagi ibu? Artinya yang lebih pas dengan ibu. Karena mereka punya kekhasan masing-masing. Namanya juga sifat manusia beda-beda. Tapi mereka bertemu di satu titik. Mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kali ini saya coba ingin angkat 2 profil saja. Karena saya telah menjelaskan Ummu Umarah waktu pertemuan sebelumnya. Kan itu sahabat wanita. Saya menjelaskan atau ingin menceritakan 2 profil sahabat laki-laki. Gak apa-apa Bu ya, kan bukan masalah laki-laki perempuannya kan. Namanya Asim bin Thabit dan Khubayb bin Adi. Sengaja saya tidak ambil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan sudah terkenal. Ibu-ibu udah di luar kepala kan itu? Iya. Di luar dalam arti di luar beneran atau di luar? Ini agak susah ini. Ini berbicara dengan bahasa-bahasa yang konotatif atau denotatif. Di luar tuh di luar beneran gitu. Keluar negeri kan susah tuh, keluar negeri. Keluar negeri ada batas geografisnya sih, gampang. Baik. Saya sengaja tidak mengenal itu karena itu mudah didapat intinya lah. Kalaupun ibu Google juga banyaknya. Tapi Asim bin Thabit tidak banyak. Asim bin Thabit dan Khubayb bin Adi. 2 orang ini kisahnya dalam satu peristiwa yang sama saja. Fokusnya yaitu peristiwa Khubayb bin Adi. Adi itu bahasa Arab itu. Adi itu. Cuman orang Indonesia jadi Adi biasa, Adi. Ini Adi pakai ain dal ya. Peristiwa yang mengumpulkan mereka yaitu yang disebut dengan tragedi Ar-Raji'. Apa itu Ar-Raji'? Ar-Raji' itu nama satu tempat. Raji'. Di tempat itu ada mata air seperti kolam kecil. Itu sangat jauh dari Madinah. Jaraknya sekitar 360 atau 370 kilometer dari Madinah dan justru lebih dekat ke Mekah. 2 orang ini bagian dari satu tim yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan satu tugas besar. Sebenarnya ada 2 tugas, tapi tugas itu menyatu. Yang pertama adalah tugas pendidikan, karena ada satu kelompok Arab yang mengaku kepada Rasulullah bahwa di antara anggota kelompok mereka sudah masuk Islam, sehingga mereka membutuhkan guru. Mereka membutuhkan guru. Untuk itulah Rasulullah mengirim tim untuk mengajari beberapa orang di kelompok itu yang sudah masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW selalu waspada bahwa dalam situasi seperti itu bisa saja persoalannya bukan semata-mata pendidikan. Aspek keamanan begitu beliau jaga. Maka yang beliau kirim bukan sekedar seorang atau bukan orang-orang yang memang punya kapasitas dan kemampuan sebagai guru, tapi juga kemampuan militer yang tinggi. Coba bayangkan jadi guru tapi juga kesatria. Wah, itu susahnya nih. Guru sekaligus jawara. Nah, ini. Ya karena masa itu kan masa perang. Nah, ini. Tapi mereka ulama besar. Ulama-ulama dengan kapasitas keilmuan tinggi. Jadi pilihan betul. Dan tidak banyak, 10 orang. Karena kalau banyak malah berbahaya. Bisa menimbulkan kecurigaan atau katakanlah menarik perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah calon singa itu begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita.
untuk menjadi penegak kebenaran insyaallah. 10 orang ini, atau dalam satu tim yang jumlahnya 10 orang ini dipimpin oleh Asim bin Thabit. Siapa Asim bin Thabit? Jelas pertama ulama, karena kepentingan adalah pendidikan, guru. Tapi Asim bin Thabit juga seorang ahli militer yang sangat-sangat handal. Asim bin Thabit adalah satu di antara orang yang menjadi teman bicara atau katakanlah obrolan Rasulullah terkait dengan urusan-urusan taktik atau strategi tempur, terutama di perang Badar. Jadi di perang Badar Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya masukan-masukan bagaimana menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Maka di antara yang memberi masukan strategi adalah Asim bin Thabit. Sehingga Asim bin Thabit bukan orang sembarangan. Satu. Kedua, dia ahli panah yang sangat hebat. Kemudian Asim bin Thabit adalah mertua Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ketika pindah ke Madinah, hijrah, menikah dengan seorang wanita dari Ansar, putri dari Asim bin Thabit. Asim bin Thabit tidak tua-tua amat, gitu ya. Artinya bukan udah tua, udah kakek-kakek, enggak. Kan kita kan kesannya kalau mertua udah gitu. Udah nggak usah dibicarakan masalah itunya ya. Nah, ibu kan nanti jadi jauh pertanyaannya. Tapi yang jelas dari pernikahan ini kemudian Umar punya anak yang dinamakan sama dengan nama mertuanya, Asim. Jadi Asim bin Umar ibn Khattab. Asim inilah yang kemudian kelak dinikahkan oleh Umar dengan seorang gadis anak penjual susu. Pernah dengarkan kisahnya? Itu dia. Baru nyambung. Jadi Umar bin Khattab itu sebagai khalifah itu kan biasa ronda malam-malam. Dan itulah cara Umar ingin tahu banyak hal. Apakah rakyatnya ada yang tidak nyenyak tidur? Itu Umar ingin memastikan. Dia tidak bisa nyenyak tidur sebelum memastikan rakyatnya tidur nyenyak. Itu pemimpin. Umar tuh begitu. Sehingga dia hanya tidur sebentar, mungkin sejam, 2 jam, bangun. Dan Umar sering ronda, salat malamnya itu di tempat dia ngeronda. Artinya nanti soal ngeronda, sampai di satu tempat, salat malam, tahajudnya di situ. Di luar, itu Umar. Asik ya kalau pemimpin gitu. Ngeronda akan sampai ke sini, ke Bayoran, mana rakyatku yang belum tidur malam ini. Kenapa? Apakah karena lapar, apakah karena sakit? Itu ketahuan. Atau juga gitu yang didapat kemudian tukang susu ini memastikan kepribadian seorang akan muncul di malam hari ketika dia berpikir tidak banyak orang yang tahu. Satu saat Umar itu lelah ronda duduk dekat rumah. Ya rumah itu kan bukan beton tembok kayak kita sekarang, nggak kedengaran di dalam. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara, "Nak, itu gimana susunya? Udah dicampur belum?" Kata si anak, "Bu, sudah ada pengumuman dari Amirul Mukminin Umar, tidak boleh lagi mencampur susu dengan air." Jadi sebelumnya boleh. Apa kata ibu itu? "Nak, ini malam, Nak. Umar kan nggak tahu." Gitu. Artinya pegawai Umar nggak ada di sini, Umar nggak tahu. Anak itu spontan, "Bu, kalau pegawai Umar tidak ada di sini dan tidak tahu dan tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan Umar melihat kita." Umar tuh bilang ke pembantunya Aslam, "Kasih tanda rumah ini." Kasih. Mungkin kalau kita pakai X, gitu lah. Besoknya dia kumpulin anaknya, "Siapa yang mau kawin?" Kata Umar. Kata anaknya yang Abdullah, yang apa, "Aku enggak, ayah." Asim angkat tangan, "Aku ayah, aku mau nikah." Kalau gitu pergi bersama Aslam. Aslam tunjukkan rumah yang kemarin, yang tadi malam. Coba cek persisnya. Dicek. Datanglah informasi. Bagaimana hasilnya? Itu anak yatim, tidak ada ayah, hanya berdua dengan ibunya, penjual susu. Penghasilannya ya penjual susu eceran lah, yang didorong-dorong bahasa kita ya. Anaknya gini, baik.
Kemudian Asim gimana? Siap. Siap ayah. Kalau begitu aku lamar dia untukmu. Anak khalifah. Khalifah melamar itu, tukang susu itu, anaknya. Tapi Umar itu punya firasat yang sangat luar biasa. Itu Umar. Kata anaknya Abdullah, ayah Umar bin Khattab, kalau berfirasat sesuatu itu akan selalu terjadi sesuai dengan firasatnya. Ketika firasatnya, ini anak baik, perempuan ini, anak tukang susu ini, sudah kalian nikahlah seseorang. Asim nikah. Apa yang terjadi? Dari pernikahan Asim dengan anak tukang susu lahirlah seorang wanita yang disebut Ummu Asim. Ummu Asim inilah yang kemudian menikah dengan seorang gubernur, Abdul Aziz, dan dari situ lahirlah Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian hanya dalam 2 tahun memimpin menjadi khalifah yang luasnya waktu itu dari Spanyol sampai perbatasan Cina. Spanyol, 3 benua, itu wilayah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada seorang pun pengemis yang berkeliaran di jalanan. Dari perbatasan Cina sampai Spanyol, Bu, kita jalannya aja udah susah. Ya mau dari ujung ke ujungnya aja susah. Tidak ada seorang pun pengemis. Dan orang paling miskin di zaman itu, kalau rumahnya cuma 1, kendaraannya cuma 1, punya pembantu rumah 1, dan perabotannya lengkap. Kalau hanya segitu di rumahnya, rumah 1, kendaraan 1 untuk 1 keluarga, gitu ya. Jadi kalau masih punya Avanza 1, kalau ukuran sekarang, yang bisa bawa 1 keluarga, itu adalah orang paling miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah cicit Umar bin Khattab. Dan itu adalah buyut dari Asim bin Thabit, tokoh yang kita sebut ini. Pengen punya cucu, cicit begini? Mau dong. Gimana enggak? Iya enggak? Nah, Asim bin Thabit ini artinya bukan orang sembarangan. Dia mengepalai tim ini bersama beberapa orang, diantaranya Khubayb bin Adi. Misi ini misi genting. Rasulullah tahu resikonya sangat berat. Tetapi ingat, inti dari Islam adalah dakwah. Inti dari Islam adalah pendidikan. Bagaimana la ilaha illallah itu dikenal oleh sebanyak-banyaknya manusia tanpa sebuah proses atau pendekatan pendidikan. Perang itu bukan pendekatan dakwah. Perang itu hanya digunakan untuk melindungi dakwah. Intinya dakwah itu kan tidak boleh memaksakan orang untuk menerima keyakinan Islam. Tapi ketika kita menjelaskan Islam, mencontohkan Islam, orang kemudian tertarik karena ada semacam kepuasan batin, kepuasan alasan intelektual. Artinya dia secara otak bisa menerima, wah ini secara batin, secara jiwa, dia merasa bahwa ini indah Islam itu. Dari situ orang tertarik masuk Islam. Maka yang paling kuat pendidikan, jelas. Maka Rasulullah tetap mengirimkan orang-orang ini dalam kondisi genting. Makanya beliau tadi mengirimkan guru sekaligus seorang kesatria, semuanya. Ternyata benar. Ketika mereka sudah berjalan begitu jauh dan mereka sampai di tempat, ternyata mereka sejak awal ditipu, dalam arti sudah ada rencana musuh-musuh Islam untuk menjebak mereka. Tentu kan tidak mudah. Kenapa tidak awal ketahuan? Jarak 360 km itu susah informasinya, nggak kayak kita sekarang. Kan ibu mau ngasih tahu bahwa ada apa di sini, tinggal jepret foto gitu kan, bahkan selfie sekalian kemudian kirim. Orang jadi tahu kan. Kalau sekarang kan gampang. Zaman itu mana bisa, nggak mudah. Jadi Rasulullah pun juga tidak tahu. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Bahwa musuh merencanakan itu kan ada dalam batin mereka atau ada dalam lingkaran rahasia mereka. Apa yang terjadi? Di mata air atau di sumber mata air Raji itulah mereka kemudian dikepung.
Dan Asim bin Thabit yang sudah merasa ini sangat-sangat berbahaya, langsung menarik timnya itu naik ke atas bukit. Ada bukit-bukit di situ. Ini ahli strategi, karena kalau dia berada di tempat terbuka, jelas sekali mereka akan menjadi sasaran empuk. Apalagi yang mengepung mereka ada 200 prajurit, semuanya bersenjatakan panah. Ya panah, dari jarak sekian jauh pun juga bisa menjangkau. Dan 200, sasarannya 10. Maka Asim bin Thabit langsung berlari atau katakanlah mengajak timnya naik ke bukit untuk bertahan. Tentu ada batu-batu, ada apa namanya, ya kita tahulah bukit kan tidak mudah dijangkau. Dan cenderung dari atas lebih mudah untuk bertahan. Dari bawah, para pengkhianat itu, Bani Lahyan namanya, itu berkata, artinya kalau kita tuh mengiming-imingi lah, sudahlah kami hanya ingin menawan kalian, tidak lebih. Untuk apa tawanan? Sederhana, dalam konteks masa itu, kalau musuh itu ditawan, intinya akan dijual. Itu saja, mereka ingin butuh duit, ya gitu loh. Artinya mereka akan menjual atau membarter 10 orang ini ke Madinah, gitu loh. Artinya oke lah, ini kami culik, istilahkan kalau sekarang gitu. Kemudian minta tebusan, kan begitu. Sama dengan begitu. Jadi seakan-akan mengesankan begitu. Tidak lebih dari itu. Tapi Asim bin Thabit merasa enggak. Ini tidak sederhana itu, satu sisi. Karena memang ternyata terbukti. Mereka ini kelompok yang sejak awal sebenarnya lebih pro kaum musyrik Quraisy. Dan kita tahu waktu itu Quraisy adalah musuh besar Madinah. Kaum musyrik Quraisy, gitu ya. Sehingga yang mereka lakukan itu sebenarnya semacam tumbal untuk membuktikan bahwa mereka itu sangat loyal kepada Quraisy. Satu sisi itu. Karena dalam pertarungan antara Mekah yang masih musyrik waktu itu dengan Madinah kaum muslimin, kelompok-kelompok Arab itu mempertaruhkan dirinya untuk banyak hal. Yang paling penting diantaranya adalah mereka ingin dinilai oleh Quraisy sebagai kelompok yang loyal kepada Quraisy, karena itu penting untuk urusan ekonomi mereka dan seterusnya dan seterusnya. Karena waktu itu di Jazirah Arab tidak ada kelompok yang pada dasarnya mau berseberangan dengan Quraisy. Di awal-awal Islam ini di tahun ketiga Hijriah, masih di awal-awal di Madinah. Karena kepentingan orang-orang Arab terhadap Mekah sebagai pusat dagang itu sangat luar biasa besar. Kalau enggak mereka tidak bisa jualan. Kira-kira kalau Indonesia perang melawan Amerika, ini negara-negara lain lebih pro Indonesia atau Amerika? Itu kira-kira begitu. Kenapa? Kepentingan mereka lebih banyak dengan Amerika daripada dengan Indonesia. Itu masalahnya. Jadi mereka mau serahkan ke Quraisy, dan bukan sekedar diserahkan biasa. Kebetulan ini setelah perang Uhud, orang-orang Quraisy yang anggota keluarganya tewas di Badar dan Uhud itu sangat-sangat marah dan mendendam, sampai diantaranya Sulafah kalau tidak salah, seorang wanita itu mengumumkan sayembara, siapapun yang bisa menangkap orang-orang Madinah, terutama orang-orang tertentu yang membunuh anggota keluarganya, diantaranya adalah Asim bin Thabit, maka dia akan memberi imbalan dengan upah sangat-sangat besar. Sayembara. Jadi dengan demikian jelas ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi. Sehingga yang 10 ini memang dibidik dari awal. Lah ada 200 orang bersenjatakan panah. Itu kan artinya sudah merencanakan. Jelas merencanakan. Asim bin Thabit menolak untuk turun dan ditawan. Dan Asim bin Thabit sudah membaca ini udah nggak mungkin diserahkan ke Madinah, pasti ke Mekah. Dan Asim bin Thabit berkata kepada teman-temannya, aku tidak akan turun. Kan ini sudah tidak masuk akal, 10 lawan 200 itu nggak mungkin menang kan secara hitung-hitungan. Dan Asim bin Thabit artinya, aku akan melawan. Dan aku memohon kepada Allah, dia berdoa agar jasadku tidak disentuh oleh orang kafir. Dia tahu dirinya diincar kan, dirinya disayembarakan.
Artinya hidup atau mati, Asim bin Sabit ini berharga mahal sekali. Makanya Asim bin Sabit berdoa kepada Allah agar jasadnya tidak disentuh. Disentuh aja tidak. Mati tapi jangan disentuh. Ini susah ya, nggak kebayang. Dan kemudian doa yang kedua, ya Allah, sampaikanlah kabar kami ini kepada Rasulullah di Madinah. Oh, susah ya. Dan kabar mereka sampai kepada Rasulullah. Ya, ada malaikat lah dalam hal ini. Tidak ada selfie, tidak ada WA. Lebih canggih malaikat. Tapi Rasul tidak mungkin mengirimkan bantuan 350 km, jauh sekali. Terjadilah pertempuran, maka 7 orang gugur seketika. Tinggal 3 orang, yaitu Khubayb bin Adi, Zaid bin Dusna, dan satu lagi kemungkinannya adalah Abdullah bin Tariq. Ada 3 orang. Yang 7 gugur termasuk Asim bin Sabit. Yang 3 kita tunda dulu. Asim bin Sabit ketika gugur, dan yang 7 itu, tentu yang paling dicari tadi kan yang disayembarkan adalah Asim bin Sabit. Ketika yang 3 sudah ditangkap dan diikat, orang-orang musyrik Bani Lahyan ini kemudian mencari jasad Asim bin Sabit. Apa yang terjadi? Ternyata jasadnya sudah tertutup oleh tawon yang begitu banyak. Dan setiap kali mereka mendekat, tawon itu menyerang. Itu tentara Allah. Allah mengabulkan doa Asim bin Sabit. Dia tidak mau disentuh jasadnya oleh orang kafir. Ditunggu sampai sore. Sampai sore. Kan mereka berpikir ini tawonnya akan pergi. Enggak pergi-pergi. Dan tiba-tiba langit menggelap. Awan berarak dari mana-mana dan berkumpul. Turunlah hujan lebat sekali. Sampai-sampai air mengalir deras dan menyapu jasad Asim bin Sabit. Sampai sekarang saya cari-cari, saya baca-baca, tidak pernah ada yang menemukan jasad Asim bin Sabit. Jadi ketika siang dilindungi oleh tawon itu, ketika menjelang sore Allah menurunkan hujan, dan hujan air yang begitu deras kemudian menyapu jasad Asim bin Sabit, dan entah di mana jasad Asim bin Sabit. Yang jelas jasad syuhada tidak akan membusuk. Jasad syuhada tidak akan hancur. Walau kalau mungkin sampai ke laut atau kemana, kemudian telan ikan besar, yang intinya Allah sudah menjanjikan jasad syuhada itu tidak akan pernah membusuk dan tidak akan pernah hancur. Jadi Asim bin Sabit itu sampai sekarang tidak ketahuan di mana makamnya. Tidak ada yang tahu. Hujan begitu deras dan membawa. Lah, kalau hujan sampai membawa jasad, air hujan, berarti kan sederas apa? Just deras sekali. Just deras sekali. Dan itulah doa seorang Asim bin Sabit. Bagaimana yang 3 orang ini? Ketika mereka ditawan, Abdullah bin Tariq kemudian ketika diikat, dia mulai curiga. Kenapa harus diikat dengan cara begini? Ini artinya kami bukan ditawan baik-baik dan akan diserahkan ke Madinah dalam arti dibarter di Madinah. Ini adalah pengkhianatan pertama. Kalian punya maksud lain. Kan gitu. Akhirnya Abdullah bin Tariq menolak untuk mengikuti mereka, maka dia dipenggal. Tinggal 2, yaitu Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dusna. 2 orang ini ternyata dibawa kemana? Ke kota Mekah. Betul. Ke kota Mekah, kemudian diapakan? Dijual. Dijual untuk apa? Untuk dibunuh.
Karena orang-orang Mekah begitu dendam karena kekalahan mereka dalam perang Badar dan Uhud. Itu begitu dendam kepada orang-orang Madinah. Sehingga kalau ada orang Madinah, kalaupun tertangkap, itu untuk dibunuh, melampiaskan dendam mereka. Jangan itu. Tapi sebelum dibunuh, mereka ditawan dan dipenjara lebih dulu. Di penjara tuh gambarannya tidak seperti sekarang, di balik jeruji besi, nggak begitu. Di zaman itu kalau orang ditawan itu di dalam rumah, hanya kakinya atau tangannya, nggak mesti ke belakang, ke depan, itu diikat, dia tidak bisa bergerak, itu aja udah, gitu ya. Hanya itu, tetapi tidak di balik jeruji. Nah, Khubayb bin Adi ini ditawan di satu rumah. Satu ketika di rumah itu hanya ada seorang wanita dan anak kecil. Ya, mereka melihat Khubayb bin Adi dari hari ke hari ditawan itu biasa saja, santai saja. Artinya tidak menunjukkan perlawanan dan lain sebagainya. Tidak ada yang mencurigakan dari Khubayb bin Adi. Intinya Khubayb bin Adi begitu tenang, sangat tenang. Padahal jelas dia tahu dia akan dieksekusi mati, dihukum mati, akan dipenggal lehernya. Bahkan yang menarik, Khubayb bin Adi itu zikir ya biasa, sholat ya biasa, dengan segala keterbatasannya. Dan seorang atau wanita yang menjaga di rumah itu mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang tawanan setenang Khubayb bin Adi, menghadapi kematian begitu tenang. Itulah jiwa seorang mukmin. Karena dia tahu kenapa dia berada di situ. Karena keteguhannya membela Islam. Dia sedang membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan itu. Itu kan atas dasar misi yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Dan kata wanita itu, karena wanita itu menceritakan kemudian ya. Karena kemudian wanita ini masuk Islam. Artinya dia kemudian masuk Islam, jadi sehingga dia teringat dengan Khubayb bin Adi. Dan aku heran, Khubayb bin Adi itu pernah aku dapati sedang makan setangkai buah anggur. Padahal di saat itu jelas di Mekah tidak ada anggur dan tidak ada kiriman anggur dari luar ke Mekah. Ya nggak kebayang, emang di anggur apa yang tumbuh? Hotel aja kan sekarang yang tumbuh. Itu yang menghasilkan duit. Kalau buah nggak ada. Tapi buah apa yang nggak ada di sana? Yang tidak ada di Indonesia ada di Mekah. Itu doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat. Dan berilah rizki penduduk Mekah itu dari berbagai macam buah-buahan. Jus mangganya lebih enak daripada yang di Jakarta. Ayo siapa ya kalau umroh jus di mangga di sana? Coba aja kalau nggak percaya umroh lagi. Yang jelas ada setangkai anggur. Khubayb bin Adi memakan dengan begitu tenang. Ini jelas karomah. Itulah Allah menenangkan seorang hamba yang beriman, mengantarkan makanan, entah dengan cara apa, wallahu alam lah intinya. Karena wanita itu melihat sudah Khubayb sedang memakan dari tangkainya lagi. Siapa yang memetiknya? Intinya itu ketenangan yang luar biasa. Yang lebih menarik lagi kata wanita itu, satu ketika aku sendirian bersama anak kecil. Khubayb bin Adi itu sudah menjelang eksekusi. Tiba-tiba Khubayb bin Adi berkata kepada dia, aku minta tolong. Aku minta pisau untuk memotong kuku. Bukan pisau yang gede untuk membuka tali. Nggak mungkin. Jadi Khubayb bin Adi menyiapkan dirinya sebelum dieksekusi mati itu sampai ingin memotong kuku. Coba bayangkan, seorang muslim menghadapi kematian. Tenang sekali. Kemudian diserahkanlah pisau itu dan Khubayb memotong kukunya. Si perempuan lengah. Dia tidak memperhatikan anak kecil yang ketika dia sadar anak kecil itu sedang duduk di pangkuan Khubayb bin Adi. Gemeteran lah, lagi tawanan. Khubayb hanya senyum. Engkau pikir aku akan membunuhnya? Atau aku akan menjadikannya sebagai tebusan? Enggak, jangan takut. Dia akan kembali padamu. Ini kan tangan sedang megang pisau kan? Jangan takut, kata Khubayb. Maka perempuan itu luar biasa kagetnya. Khubayb ini seperti ini sekali tuh. Lihat mukmin, lihat orang beriman. Diserahkanlah kembali anak itu. Ambillah anakmu.
Maka kemudian digiringlah Khubayb ke tempat eksekusi, tempat jagal, mau dipenggal lehernya. Khubayb kemudian menghentikan sejenak. Sebentar, aku mohon sesuatu sebelum aku mati, atau kalian hukum. Apa itu? Izinkan aku sholat. Khubayb sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Biasa saja sholatnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kata Khubayb. Tahukah kalian, aku sangat merindukan dan mencintai sholat. Seandainya aku tidak khawatir kalian akan menganggapku pengecut dan penakut menghadapi kematian ini, aku ingin sholat lebih lama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku percepat sholatku. Kenapa? Aku khawatir saja kalian menganggapku gentar dan takut menghadapi ini. Enggak. Artinya mengulur waktu lebih lama sholat, pura-pura gimana kan gitu ya. Nah biasa lah kalau orang mau dibegitukan, bisa jadi kan pura-pura supaya ngulur-ngulur waktu. Khubayb enggak. Sampai kemudian akhirnya Khubayb pun dipenggal. Tapi sebelum itu Khubayb mengatakan, ya Allah, hancurkanlah mereka. Pembuktian yang luar biasa. Sampai di tempat eksekusi, pembunuhan, Khubayb bin Adi tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun menghadapi resiko hidup yang seperti itu. Dia tahu semua ini dia jalani sebagai bagian dari resiko pembuktian cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Satu lagi, Zaid bin Dusna. Zaid bin Dusna kemudian dihadapkan. Dan sebelum dieksekusi, seorang tokoh Quraisy bertanya begini padanya, Zaid, aku ingin mengetahui sikapmu. Aku ingin tahu, menurutmu, bagaimana kalau saat ini engkau kami bebaskan dan kembali berkumpul bersua dengan keluargamu, anak istrimu, tetapi kami jadikan Muhammad sebagai penggantimu, barter di tempat ini dan akan kami eksekusi. Bagaimana perasaanmu? Coba bayangkan. Dia akan diposisikan pada satu pilihan yang sangat luar biasa berat. Bagaimana kalau engkau ini tinggal dijegal, dijagal aja, tinggal dipenggal lehernya. Bagaimana kalau saat ini kami bebaskan ancaman kematian? Apa kata Zaid bin Dusna? Wallahi, demi Allah, jangankan keberadaanku di sini, dalam arti aku terancam akan dihukum mati, dibunuh di sini. Kalau aku sedang berada di rumahku saja dan aku sedang berkumpul dengan anak istriku, kemudian aku mendengar bahwa Rasulullah SAW tertusuk duri, bayangkan, tertusuk duri, aku tidak merasa bahagia bersama anak istriku berkumpul kalau aku mendengar Rasulullah kesakitan karena tertusuk duri. Dia katakan, demi Allah, itu perasaanku. Ingin tahu perasaanku? Jangankan aku di sini, kalau aku sekarang sedang berada berkumpul dengan anak istriku, itu nyatakan, bukan berandai-andai. Dan aku dengar bahwa Rasulullah kesakitan tertusuk duri, aku tidak bahagia. Jangan berpikir aku akan merasa lebih senang kalau aku dibebaskan oleh kalian dan Rasulullah menggantikanku. Tidak akan. Aku bahagia kalian penggal. Allahu Akbar. Kan ini puncak perasaan yang sulit untuk kemudian direkayasa. Karena memang mereka sudah menghadapi kematian itu nyata. Al-Gojo sudah siap. Ketika Al-Gojo sudah siap dengan pedang yang mengkilat, masih ditanya begitu. Mereka tidak punya perasaan apa-apa. Dalam arti, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut, tidak merasa kemudian, dan kemudian pembelaannya kepada Rasulullah. Ini tokoh Quraisy ingin tahu, seberapa loyal sih pengikut Muhammad kepada Muhammad? Karena ingin tahu mereka itu. Artinya mereka mengukur dari situ. Kalau seandainya loyalitas, kedekatan pengikut Muhammad kepada Muhammad itu masih bisa diotak-atik, gitu ya,
Itu kan mereka bisa dengan cara, oh kalau gitu kita bisa lemahkan, kita runtuhkan kekuatan Madinah itu dengan menggerogoti pengikut-pengikut Muhammad. Diiming-iming lah, diapalah, kan begitu. Tapi setelah mereka tahu seperti ini, wah tidak bisa. Terlalu kokoh. Allahu Akbar. Dan itu adalah ekspresi atau bukti dari cinta yang sangat-sangat luar biasa. Allahu Akbar. Dan yang seperti ini berulang kali terjadi dalam kehidupan para sahabat Nabi. Ketika para sahabat Nabi yang jumlahnya sekitar 1.500 orang di Hudaybiyah yang tadi saya sebutkan, jelas-jelas tidak membawa perlengkapan perang, itu terjebak dalam satu kondisi yang sangat sulit. Mereka ingin umrah, tapi orang-orang Mekah menghalangi. Rasulullah mengirim Utsman bin Affan untuk bernegosiasi, berunding di dalam kota Mekah. Karena saking alotnya itu berjalan sangat lama dan terdengarlah isu miring, desas-desus bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Maka Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Ingat kondisinya, kaum muslimin berada di samping kota Mekah, jantung kekuatan lawan, tidak membawa perlengkapan perang, dan para sahabat pun tidak. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, kalau memang benar Utsman dibunuh, kita tidak akan kembali. Nyawa seorang muslim adalah nyawa kita semua. Itu lihat umat itu dulu begitu kekuatannya. Nggak akan ada yang dibiarkan, Bu. Tidak akan ada seorang muslim terlantar, tidak akan. Itu ketika umat itu satu. Kenapa? Karena dia adalah kita adalah dia. Ini kalau kita pakai ukuran akal nggak masuk akal. Orang di Hudaybiyah tahu kan, Bu? Kalau umroh minum air susu unta itu kan di Hudaybiyah, Bu. Itu kan dekat sekali ke Mekah, jauh sekali dari Madinah. Dan Rasulullah mau umroh, tidak membawa perlengkapan perang. Itu Rasulullah mengumumkan para sahabatnya, tidak bisa. Selama Utsman belum pasti, dan kalau memang Utsman dibunuh, maka kita berada di sini untuk Utsman. Allahu Akbar. Itu muslim, Bu. Gak ada saling nyinyir antara sama muslim. Gak ada yang saling melemahkan. Sama sekali enggak. Dan apa yang terjadi para sahabat? Itu para sahabat semuanya 1.500. Itu antrian membaiat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memastikan bersamamu. Jadi Rasulullah tidak hanya berorasi, berpidato. Bukan hanya begitu. Sehingga yang lain cuman takbir, Allah. Kalau kita kan sekarang begitu. Tapi kan tidak satu-satu kan. Tidak bisa dipastikan. Tapi Rasulullah enggak. 1.500 itu satu-satu. Pegang tangannya. Dan kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku bersamamu. Itu kan luar biasa kekuatan itu. Orang per orang dan tidak ada satupun yang tidak. Semuanya iya. Allah. Makanya Allah sampai menurunkan ayat Al-Quran. Allah menurunkan surah ayat Al-Quran. Yang kemudian Allah dalam ayat itu meridhoi mereka. Coba yang dari langit sana. Luar biasa ini. Lah karena pertaruhannya habis-habisan. Dan dari situ Rasul kemudian menunggu informasi. Dan orang Quraisy berkali-kali mengirimkan orang-orangnya untuk melihat kaum muslimin sekuat apa, sesolid apa. Apa yang terjadi setelah itu? Laporan-laporan orang-orang yang diutus Quraisy itu luar biasa, Bu. Ada yang mengatakan begini, udahlah ke tokoh-tokoh Quraisy, kalian jangan berpikir untuk berperang melawan Muhammad. Mungkin kita bisa menang karena mereka tidak punya persiapan perlengkapan yang cukup. Tapi aku melihat 1.500 orang yang kalaupun mereka harus tumbang, kalah, tewas, mereka akan juga menumbangkan atau menewaskan minimal satu atau lebih dari antara kita. Dan apa artinya kalau kita bisa menewaskan 1.500 orang tapi kita pun tewas 1.500? Jumlah pasukan Quraisy berapa? Cuma 2.000. Apa artinya? Kan percuma kalau begitu. Menang dengan cara begitu, menang apanya hasilnya setelah itu? Kan itu. Itu satu. Yang kedua, Pak, dan kita tidak punya peluang untuk memecah belah kesatuan dan kekuatan pengikut Muhammad. Kenapa? Aku ini namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Wahai orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, dalam pengalaman hidupku aku pernah menghadap pemimpin-pemimpin dunia.
Dia ini pedagang besar, berkeliling ke seluruh dunia. Waktu untuk zaman itulah. Artinya pemimpin pembesar-pembesar dunia. Aku pernah berjumpa dan aku mendekat dengan dia. Aku melihat kesehariannya. Tapi dari seluruh pemimpin dunia yang pernah kulihat, tidak pernah ada seorang pemimpin yang begitu dicintai oleh bawahannya melebihi sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Jangan berpikir kita bisa memecah mereka. Tidak mungkin. Ketika Muhammad berwudu, para pengikutnya, sahabatnya berebut bekas air wudunya. Bu, ini dalam bab sirah namanya khasais. Ini hanya berlaku khusus untuk Rasulullah. Kalau saya wudu nggak boleh berebut, Bu. Saya tidak punya kekhususan itu. Maksud saya itu siapapun gitu maksudnya. Walaupun kita mengagumi seorang tokoh sekalipun siapapun, tidak boleh itu. Selain Rasulullah. Itu min khasais. Khasais Rasulullah SAW. Dalam sirah itu ada yang namanya khasais. Jadi ada hal-hal yang khusus untuk Nabi berlaku dan tidak berlaku untuk umatnya. Banyak, Bu. Saya punya bukunya 2 jilid, banyak sekali. Bahasa Arab. Itu yang semakin enak, bahasa Arab. Ya jangan salahkan orang Arab nulis bahasa Arab, Bu. Salahkan pembaca, kenapa tidak bisa membaca bahasa Arab? Jadi dia tuh melihat persis. Tidak ada pemimpin-pemimpin dunia yang dicintai oleh bawahannya melebihi cinta pengikut Muhammad kepada Muhammad. Tidak ada. Allahu Akbar. Setiap kali Muhammad berbicara, semuanya langsung terdiam, hening, senyap. Setiap kali Muhammad menyuruh sesuatu, ini kata laporannya, semuanya berebut untuk melaksanakannya. 1.500 orang. Cukup dengan satu komando. Itu semua langsung tap. Luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Wibawanya begitu luar biasa. Kepatuhan, ketaatan bawahannya begitu luar biasa. Itulah umat. Itulah umat dalam Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu membuktikan. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan di Hudaybiyah. Ini semuanya bisa dibantai habis. Lah orang bagaimana bertarung dengan orang Mekah di pinggir kota Mekah dengan Mekah siap dengan segalanya. Mereka tidak punya persiapan apa-apa. Pembuktian-pembuktian ini, Asim bin Thabit, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dusna, dan lain-lain, itu adalah bukti gambaran bukti bagi kita semua. Bagaimana ketika seorang menjadi pengikut Rasulullah. Saya kasih contoh terkait dengan perang, karena perang itu resikonya paling berat tentunya ya. Bukan berarti harus perang juga, Bu, nggak mesti. Kan mengikuti Rasulullah nggak mesti dalam perang saja, ya kan? Kalau ibu tahu bagaimana seorang Asma, putri Abu Bakar, ketika disarankan oleh Rasulullah atau diberi saran oleh Rasulullah SAW, cukup satu kali Rasulullah itu memperhatikan Asma, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini seorang dermawan kayak ayahnya Abu Bakar. Tapi cara dia memberi itu Rasulullah melihat sudah bagus. Kalau untuk ukuran kita bagus banget deh, bagus banget. Kalau untuk ukuran kita nggak akan sulit mencapai derajat Asma. Asma itu kalau punya sesuatu, tentu dia tahu lah kebutuhan sehari-harinya berapa, kan itu. Ketika kebutuhannya cukup, yang lain disedekahkan. Dari suami dapat tentunya 10 juta sebulan, contohnya. Kebutuhan berapa? Kebutuhan cuma 5 juta. 5 jutanya disedekahkan. Lah ngapain, toh cukup kok. Nah gitu ya. Ibu-ibu gitu gak kira-kira? Emang hidup yang perlu cukup kan? Sebenarnya perlu cukup. Untuk ini cukup, untuk itu cukup. Yang penting kan itu sebenarnya. Saya kalau lebihnya ngapain juga, Bu? Hah? Ada lebihnya nggak sih? Jujur. Oh, pasti. Makanya susah mencapai Asma. Titik ini susah aja. Tapi Rasul melihat apa? Potensi Asma lebih dari itu. Apa kata Rasulullah? Asma, kalau engkau bersedekah, jangan hitung-hitung. Jangan hitung-hitung. Jadi kalau kamu bersedekah, jangan hitung-hitung. Kenapa? Jangan sampai Allah menghitung pemberiannya padamu. Jangan menghitung-hitung pemberianmu kepada orang lain.
agar Allah tidak menghitung-hitung pemberiannya padamu. Ini dengan, ingat Bu, kalau level makom imannya belum nyampe janganlah. Nanti kan kalian indah sih ya Bu, kalau diteorikan indah. Saya tidak mau ngitung-ngitung ngasih apa, supaya Allah juga tidak ngitung-ngitung ke kita. Itu kalau imannya belum nyampe, berat nih. Nanti salah nanti malah enggak ikhlas bawaannya. Sama dengan orang, saya ingin mengamalkan sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha itu akan mengundang rezeki. Betul kok, itu mengundang rezeki. Saya ingin memberi 1. Kenapa? Karena kalau kita memberi 1, Allah akan membalasnya 10. Itu nggak salah, itu betul. Tapi kalau levelnya belum nyampe, jangan coba-coba. Artinya jangan coba dalam arti, kalau latihan bolehlah, tapi jangan sampai kemudian salah maksud saya. Karena ketika ada seorang ulama, orang soleh, menyampaikan pada temannya, aku kemarin memberi sekian, kemudian dapat sekian, 10 kali lipat persis. Ini temannya atau muridnya melakukan hal yang sama, tapi kemudian saling tunggu-tunggu, kok aku nggak gitu ya? Aku juga ngasih sekian, tapi kenapa dapat 10? Bu, siapa sih yang nggak mau dibegitukannya? Ibu punya berapa? 100 juta? Nggak apa-apa deh saya kasihkan. Yang penting kan 100 kali 10 lumayan, 1 miliar baliknya kan? Itu kan jelas Bu, itu benar kok hadisnya. Bahkan itu luar biasa, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Betul kok. Setiap kebaikan dibalas 10 gitu. Cuman kan itu kebaikan dibalas 10. Kan tidak ada keterangan bahwa balasannya harus sama persis dengan itu kan. Itu patut satu sisi. Nah, yang mencoba tadi dan gagal, bilang ke gurunya, "Guru, aku kok melakukan hal yang sama sepertimu, aku nggak dikasih begitu. Engkau ngasih sekian, dikasih 10. Kan bisa saja persis sama, bisa jadi enggak kan?" Apa kata gurunya? "Salah sih kamu. Amaltu rabbi biyaqin." Aku bermuamalah dengan Allah, itu kan muamalah ya, dengan yakin. Wa anta tujarribuh, tapi kalau engkau ngetes Allah, tuh saya kasih 10 juta sedekah, bener gak nih 100 juta? Kan gitu kembali. Itu mah ngetes. Makom kita yakin atau ngetes? Nah, jangan-jangan kita cuma ngetes. Hati-hati ini. Amal tu rabbi biyaqin wa anta tujarribu. Aku melakukan itu dengan keyakinan. Kamu mau coba-coba kan, ngetes doang. Sholat duha, kenapa? Untuk dapatkan rezeki. Ini nih ngetes, dapat enggak. Kalau bahwa kemudian itu fadilah sholat duha begitu, oke, itu untuk memang merangsang kita saja. Ketika sholat sudahlah, jangan berpikir dapat apa-apa. Yakin saja gitu. Masalahnya dapat rezekinya seperti apa kan kita nggak tahu. Rezeki itu bisa jadi sesuatu yang bertambah dari yang kita miliki, atau satu keburukan yang dihindarkan oleh Allah dari kita. Ibu pengen tambahan 10 juta setiap bulan, tapi kemudian jadi lumpuh. Ya kan, naudzubillah kan. Ngapain juga sebelumnya dalam 10 juta mau dimanfaatkan seperti apa kalau kita lumpuh? Gitu loh. Kalau rezekinya seperti itu, Allah menghindarkan kita dari musibah, kan luar biasa kan? Atau Allah menjaga anak-anak kita dari kecanduan narkoba, atau dari efek itu, dari pergaulan yang tidak baik. Itu kan lebih mahal Bu, ketimbang ibu dapat berapapun. Berapa sih tambahan ibu dalam hidup gitu? Kalaupun iya, tapi kalau anak kemudian sudah begitu, naudzubillah, apa yang terjadi? Apa yang akan bisa lakukan dengan masalah? Nah itu dia. Makanya jangan berpikir seperti itu. Bahwa kemudian ada fadilahnya, iya. Bahwa ada kemudian iming-iming dari Allah, ya, supaya ya orang-orang kan tidak semua level imannya sama. Kan ada orang yang katakan, kamu mengerjakan gini, kamu akan dapat begitu. Kan ada orang yang memang bisa dirangsang dengan begitu. Tapi orang seperti Abu Bakar, Umar kan nggak perlu dirangsang dengan begitu untuk kemudian terus meningkat. Kalau kita kan enggak. Itu masalahnya. Asma itu begitu. Awalnya tadi dia memperhitungkan, punya perhitungan-perhitungan. Ya seperti kita lah, tapi kita aja nggak sebegitu kan. Tadi saya katakan, kalau kita ngitung kan, kebutuhan berapa? 5 juta sebulan. Ada sisa berapa? 5 juta, sedekahkan. Coba aja kalau berani. Saya yakin ibu berani kok, tenang aja. Saya yakin ibu berani kok.
Tapi Rasul melihat potensi Asma lebih dari itu. Asma, kalau engkau memberi kepada orang, jangan hitung-hitung, agar Allah tidak menghitung-hitung pemberiannya padamu. Maka gimana cara Asma menggunakan keuangan? Setelah itu Asma itu, kalau punya uang, dia tidak melihat kebutuhannya dulu, dia melihat kebutuhan orang. Selagi orang membutuhkan, dia kasih dulu. Baru dia, oh alhamdulillah masih ada untuk kebutuhanku. Itu lebih sulit lagi ya. Lah ya iyalah, masa duit kita tapi kita ngitung kebutuhan orang. Itu kan susah itu. Tapi itulah Asma, kakaknya Aisyah. Dan Asma tidak pernah menunda. Punya berapapun dia dapat langsung dikeluarin. Beda dengan adiknya ibunda kita Aisyah. Kalau Aisyah suka mengumpulkan dulu, untuk kemudian setelah banyak dia kasih orang supaya langsung dapatnya banyak-banyak, gitu loh. Itu cara mereka. Tapi hasilnya sama, ngasih juga. Dalam arti ngasihnya luar biasa. Gitu. Nggak tahu lah. Kita susah di level itu ya. Aisyah itu kan pernah dapat. Aisyah itu pertama sebagai Ummul Mukminin, istri-istri Nabi, dapat jatah dari Umar, ada tunjangan negara setahun sekali, dan jumlahnya tidak main-main. Umar memberikan tunjangan dari kas negara itu untuk keluarga Nabi itu paling tinggi. Istri-istri Nabi termasuk keluarga Nabi itu paling tinggi. Itu sampai sekitar 1.200 dinar, sekitar sekarang 2,5 miliar. Kalau ibu dikasih 1 tahun sekali 2,5 miliar cukup nggak ya? Kira-kira. Bu, jangan terlalu ketawa kayak mengecil merasa terlalu jauh. Bagi Allah terlalu murah itu, Bu. Orang yang nggak pernah sujud kepada Allah jadi kasih uang triliunan. Oh, ibu yang sujud kepada Allah merasa itu terlalu besar, terlalu kecil bagi Allah, Bu. Makanya kalau doa tuh, ya Allah jangan cuma 100 juta, minta tuh miliaran kayak. Ya Allah ya Rabbi, orang kafir aja dikasih, masa orang mukmin gak dikasih sih? Masalahnya percaya nggak sih? Nah itu dia masalahnya. Kalau nggak yakin susah memang. Syarat doa tuh harus yakin. Kan masa sih saya dikasih 2 miliar kan? Ya itu mah. Doa tuh nggak ada, doa tuh harus yakin. Orang kafir aja dikasih mau triliunan. Masa kita minta miliaran aja nggak? Terlalu murah bagi Allah segitu. Terlalu kecil. Ya Allah saya mohon, keluarga satu kakek keluarga saya mau umroh semua. Enggak apa-apa. Berapa jumlahnya? Ada 50 orang. Kan kalau dihitung 50 kali 30 juta, berapa ya? Kecil itu. Terlalu kecil. Gitu. Atau satu pesawat saya charter untuk satu kampung saya, ya Allah kan. Gitu. Enggak apa-apa. Doa begitu kan apa salah kan? Ya enggak salah lah. Gitu. Nah, baiklah. Tapi intinya begitu, memang segitu. Selain itu Aisyah ini diangkat oleh Talhah bin Ubaidillah, itu kan dari keluarga besar Aisyah, Bani Taim. Itu untuk semacam bendaharanya. Talhah itu dari bisnisnya yang sangat luar biasa. Talhah itu uang cashnya, tunainya, keuntungan dari bisnisnya sehari itu bertambah 100 dinar, 200 juta sehari. Uang tunai, keuntungan. Lumayan kalau bisnis gitu ya. Sehari 200 juta. Ya untungnya itu. Nah, untuk apa? Karena Talha itu dermawan. Dia tuh untuk sedekah ke sekampung orangnya. Dan yang diminta oleh Talha untuk menjadi bendaharanya itu adalah Aisyah. Jadi uangnya itu ngalir betul ke Aisyah itu. Tunjangan tahunannya kemudian dari Talha itu Aisyah pernah datang 2 karung uang. Sampai kaget. Ini apaan ini? Uang, kata Barirah pelayannya. Allahu Akbar. Maka kemudian Aisyah berkata, Barirah sini, ambil nampan, ambil plak. Jadi nggak dihitung lagi dong. Kirim ke si fulan, kirim ke si fulan, kirim ke si fulan. Coba kan. Jadi uang emas itu dinar, dirham, itu kemudian dibagi-bagikan gitu saja sampai sore habis 2 karung. Iya. Sampai kemudian sore itu Barirah berkata, Ummul Mukminin kita sedang berpuasa.
di dapur tidak ada makanan enak. Maksudnya apa? Ya kenapa engkau nggak sisakan untuk beli apakah yang enak hari ini aja kan kita punya, itu kan uang 2 karung, masa nggak bisa buka puasa enak? Kenapa nggak bilang dari tadi kalau kita nggak punya makanan enak? Allahu Akbar. Jadi sampai lupa kalau nggak punya makanan enak, saking fokusnya bagi ke fulan, bagi ke fulan, bagi ke fulan. Itu dia caranya mereka. Itu makomnya memang udah beda. Ibu kalau dikasih 1 karung jangan 2 karung duit gitu ya. Kira-kira di kepala apa yang terbayang? Tanah ambang. Itu bedanya. Tapi intinya, mengapa ini saya katakan itu kan bukan di medan perang. Artinya bahwa kemudian ketika kita melihat bahwa mereka itu berlomba-lomba untuk berkorban, artinya bahkan mereka sampai melupakan apa yang membuat diri mereka nyaman, enak saja sampai mereka lupakan gitu. Karena saking menikmatinya ketika kemudian dia bisa memberi kepada orang lain ketika berkorban. Itulah bukti sesungguhnya dari cinta. Cinta kepada Rasulullah SAW membutuhkan bukti pengorbanan. Dan pengorbanan di berbagai level. Tidak selalu pengorbanan itu juga di level yang sangat pahit, kok enggak. Saya yakin Allah pun tentu tahu level kita ini tidak selevel mereka. Jadi tidak sejauh itulah kita dituntut lah gitu ya. Tapi dalam kehidupan ini, ketika kita ingin dicintai Allah, ketika kita ingin dicintai Rasulullah SAW, dan tentu itu 2 hal yang sama. Dan kuncinya adalah bagaimana kita menempatkan diri pada satu posisi bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah, Allah dan Rasulnya dengan mengikuti beliau, menjadi pengikut beliau. Berarti kita harus tahu persis batasan-batasan. Dimana kalau kita berada di dalamnya kita masih menjadi pengikut Rasulullah. Tapi kalau tidak, berarti kita tidak menjadi pengikut Rasulullah. Kita harus tahu itu. Dan tentu bukan sekedar batasan-batasan yang sifatnya kaku. Kita pun juga harus banyak membaca kehidupan para sahabat seperti tadi. Karena dengan latar belakang mereka yang beragam, permasalahan hidup mereka juga yang banyak, berbeda-beda, kita mempunyai banyak sekali contoh yang salah satunya pasti akan ada yang cocok dengan kita. Dan dengan begitu kita akan lebih mudah untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Tidak sederhana, Bu, bahwa kita ikut Rasulullah artinya mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah jelas secara pengertian istilah benar, tepat. Tetapi makna sunnah itu luas sekali. Luas sekali. Tidak sekedar dalam cara berpakaian, tidak sekedar dalam cara beribadah, sampai cara pergaulan, cara berbicara, cara menyikapi saudara, permasalahan bagaimana bersikap kepada sesama muslim, karena bersikap kepada non muslim, bagaimana bersikap kepada musuh. Kan tidak semua non muslim itu memusuhi Islam. Itu memang berbeda-beda, ada takarannya masing-masing. Dan itu akan lebih mudah kalau kita membaca praktek dari para sahabat Nabi yang sudah dipastikan sebagai pengikut Nabi yang sukses dan lulus. Dan Allah memberikan penilaian yang sangat-sangat tinggi kepada mereka, bahwa Allah telah meridhai mereka. Jadi setelah pengajian ini silahkan baca buku-buku tentang itu. Yalah, kalau sekitar 2 jilid, 3 jilid kecil, Bu, tidak banyak. Gitu ya. Insyaallah seperti itu. Tapi biasanya lebih enak diceritakan ketimbang membaca. Iya. Atau walaupun sudah membaca, yang dibaca dengan yang diceritakan padahal sama. Ya, tapi biasalah begitu memang. Saya sih memaklumi saja. Ya insya Allah kita gali perlahan-lahan. Kita harus menggali sebanyak-banyaknya. Indah-indah kok, Bu. Kisah tentang Asma tadi indah. Ibu kalau tahu kepribadian Asma tadi yang disebut Rasulullah, luar biasa. Kedermawanannya, kepribadiannya, bagaimana memposisikan diri sebagai ibu. Asma itu usianya panjang, Bu, sampai sekitar 90-an tahun, hampir 100 tahun, dan buta. Putranya Abdullah bin Zubair itu sempat menjadi khalifah, gitu ya. Dan ketika berperang terakhir yang kemudian
merenggut nyawanya. Itu Abdullah bin Zubair itu datang ke ibundanya yang sudah buta itu, yang sudah lemas, sudah hampir 100 tahun. Bunda, kondisiku terdesak, pasukanku sudah kalah segala-galanya dan aku khawatir besok adalah hari terakhir dalam hidupku. Apa kata ibunya? Apa yang kau maksud anakku? Engkau merasa takut menghadapi musuh? Apa kau berpikir akan mundur? Kalau itu yang kau lakukan, sungguh celaka ibumu telah melahirkan orang pengecut sepertimu. Coba bayangkan, mau 100 tahun. Atau engkau merasa menyesali karena engkau kemudian baru menyadari apa yang kau lakukan salah? Sungguh nista ibumu punya anak yang melakukan satu tindakan dengan dasar kesalahan. Kalau engkau memang yakin bahwa apa yang kau lakukan adalah benar, jangan berpikir untuk mundur satu langkah pun, mau apapun yang terjadi besok. Itu anaknya sebenarnya bukan karena gentar. Dia ingin tahu, dia akan meninggalkan bundanya yang sudah tua. Dia tidak akan lagi bisa mengasuhnya, merawatnya. Dia takut ibunya akan kehilangan dia dengan begitu. Ternyata ibunya begitu tegar. Maka anaknya bilang, tidak bunda, sama sekali tidak. Aku hanya khawatir aku tidak bisa lagi berbakti padamu dan seterusnya. Itu luar biasa itu. Anaknya panglima, Bu. Kesatria hebat. Salah satu panglima yang menaklukkan Afrika Utara itu putranya, itu Asma. Itu wanita hebat. Apa yang ibu katakan kepada anak-anak ibu? Ketika anaknya ingin sekolah jauh pesantren. Nah, jangan jauh-jauh dong, yang dekat aja. Nanti kan biar ibu tengok. Malah ini kan udah susah ini. Ini mau melahirkan singa atau melahirkan apa kan gitu. Aduh. Bukan 1-2 kali saya sering mendengar. Anaknya di sini aja sekolahnya, Ustaz, kenapa? Nanti kalau ada apa-apa tinggal ditengok. Dalam hati, ini gimana ini? Persiapkan anak kita untuk tantangan 30 tahun yang akan datang. Sekarang kita masih bisa mengurusi dia, memenuhi dia, melindungi dia. 30 tahun datang, emang kita masih melindungi dia? Enggak. Tapi kepribadiannya, akhlaknya, keberaniannya yang kita pupuk hari ini, itulah yang akan menjaga mereka. Itu dong. Waktu itu kita akan tua kok. Ibu 30 tahun yang akan datang, kira-kira tua nggak itu? Artinya masih bisa melindungi anak-anak nggak? Mereka akan melindungi kita. Jangan salah. Kalau gitu, itulah. Kira-kira begitulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari kajian ini. Saya tidak tahu ada pertanyaan atau tidak. Silakan, kalau ada silakan. Bagaimana kalau misalnya kita membahas itu dengan buku? Dengan buku. Ya, misalnya 35 Sahabiah. Oke. Dengan adanya buku itu kan paling tidak kita tidak hanya mendengar. Oh ya. Jadi kita bisa baca. Oh ya. Sambil mendengarnya lagi. Tapi betul ya membaca ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan 35 bahasa Indonesia. Allah Akbar. Bukan bahasa Arab. Enggak, yang ini bahasa Indonesia. Di judulnya itu 35 Sirah Sahabiah. Kalau nggak Indonesia nggak bisa kita paham. Itu di Bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia. jualnya di apa di Ya terserah ibu-ibu kalau memang setuju nanti ya Basri lah nanti bicarakan. Kalau memang setuju begitu cara, artinya ibu mau menggali satu persatu biar detail gitu ya. Terus kemudian ya dikaji, ibu membaca kemudian kita kaji gitu. Silakan, nggak apa. Mudahnya nanti tinggal dikoordinir aja gitu ya. masalahnya kan kalau sekarang ini kan kita mencatatnya kan Oh gitu. tertangkap saja. Iya, tuh. Kan gampang hilang gitu. Oh, insya Allah. Ya baik, nggak apa-apa kalau saya sih nggak masalah. Itu di toko buku ada itu. Ada bukunya, ada. Nggak semua toko buku seharusnya. Ini sudah lama sekali, tapi itu dicetak ulang terus kok. Takutnya di Gramedia ada kan. Kayaknya di Gramedia nggak ada deh, nggak ada di Gramedia. Nanti gampang kalau masalah buku, kalau sepakat nanti dengan pengurus lah, intinya begitu. Nanti tinggal dikoordinir, kalau dikoordinir ada di pengurus kan gampang. Kan tinggal ibu kesini aja daripada nyari ke toko buku. Nggak ada di Gramedia, dia nggak jaringannya nggak ke Gramedia. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, kita cukupkan dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.